Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan sajian paling disukai saat berkumpul dengan keluarga. Ini paling laris banget dari bahan yang sederhana tapi segar tampilannya. Namanya puding mozaik cup. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Aku akan siapkan untuk bahan puding mozaik ada 600 ml air, kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan 1 sendok makan bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna. Lalu juga akan aku tambahkan dengan bubuk jeli sebanyak setengah sendok makan. Ini juga pilih yang tanpa warna. Kemudian masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Setelah mendidih akan aku bagi untuk puding bening ini menjadi 4 bagian yang sama berat. Masing-masing akan aku cetak ke dalam cetakan loyang seperti ini yang sudah dibasahi dengan air matang. Jadi ambil kurang lebih masing-masing 150 ml untuk puding bening. Kemudian tambahkan masing-masing dengan menggunakan perisa makanan. Di sini aku menggunakan rasa matcha, kemudian juga aku menggunakan rasa stroberi. Nah, untuk beratnya sekali lagi masing-masing 150 ml. Nah, untuk penggunaan perisanya kalian bebas aja ya, sesuaikan dengan selera. Jadi di sini aku menggunakan matcha, stroberi, kemudian nanas serta coklat. Nah, nanti untuk kalian silahkan aja sesuaikan. Jika kalian tidak suka perisa, silahkan bisa diganti dengan pewarna makanan. Nah, kalau sudah, kemudian biarkan ya puding warna ini hingga mengeras. Kalau sudah mengeras, tinggal dipotong-potong dadu kecil aja semuanya. Kemudian aduk hingga tercampur rata untuk puding warna. Lalu siapkan cup ya. Di sini aku menggunakan cup yang berukuran 100 ml. Ini aku masukkan puding warna kurang lebih 2-3 sendok makan. Sisihkan terlebih dahulu ya kalau sudah semuanya dimasukkan ke dalam cup. Lalu di sini aku akan siapkan untuk puding susunya. Nah, karena proses pembuatannya itu gampang dan juga mudah banget ya, ini bisa banget kalian sajikan di saat nanti berkumpul dengan keluarga. Ini paling banget disukai ya, terutama saat siang hari. Nah, ini sudah. Kemudian aku akan siapkan puding susu ada 800 ml air. Tambahkan 80 gram gula pasir serta 2 saset SKM atau biasa disebut dengan susu kental manis. Lalu tambahkan 1 sendok makan bubuk jeli, pilih yang tanpa warna. Juga 1 bungkus bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna. Aduk hingga tercampur rata, lalu masak hingga mendidih. Menggunakan api yang sedang cenderung kecil ya. Dan jangan lupa untuk sering diaduk supaya susunya itu tidak pecah.
Oke, setelah mendidih kemudian angkat, lalu akan aku tuang ke dalam cup yang sudah diisi puding warna tadi, kurang lebih 1 sendok sayur. Ke semuanya aja. Jadi untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 14 cup. Nah, itu nanti juga kalian bisa kira-kira ya, seandainya mau dikurangi untuk puding warnanya juga bisa, sehingga nanti bisa menjadi 16 cup. Untuk yang aku buat ini menjadi 14 cup. Nah, kemudian diaduk ya supaya bisa tercampur sampai ke bawah puding susu, dan untuk puding warnanya itu tidak mengendap di cup bawah. Jadi supaya ada yang mengepung juga nanti, agar tampilannya di dalam cup itu bisa merata. Oke, setelah semuanya kemudian akan aku biarkan hingga dingin dan mengeras. Nah, setelah mengeras seperti ini tinggal ditutup dan diberikan tambahan stiker di atasnya ya, supaya tampilannya lebih menarik dan juga cantik. Nah, bisa juga ditambahkan dengan sendok jeli kecil seperti ini. Oke, di sini aku akan keluarkan satu ya dari cetakannya supaya kalian bisa melihat seperti apa tampilan kalau tanpa menggunakan cup. Dan seperti ini untuk tampilannya, sangat cantik ya, warna-warni, dan tentunya ini menarik. Rasanya juga segar karena ada kombinasi beberapa macam rasa daripada puding mozaiknya yang ada di dalam itu ya, puding warna, karena aneka macam rasa. Nah, ini aku belah supaya kalian bisa lihat tampilan di bagian tengah, sangat cantik banget. Ini rasanya pas disajikan saat dingin dan di suhu ruangan. Untuk puding mozaik cup ini bisa bertahan 2 hari, tapi kalau di suhu kulkas bisa bertahan sampai 1 mingguan. Nah, itu tadi ya untuk resepku kali ini, cara membuat hidangan untuk keluarga atau juga untuk ide jualan. Untuk harga jualnya kalian bisa jual kisaran 2.000 sampai 3.000 rupiah. Oke, demikian tadi saja. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan. Ini namanya roti semprot ya, dari bahan yang sederhana. Seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Pertama aku akan membuat cream cheese, jadi ada 150 ml susu cair. Dan aku tambahkan 70 gram keju parut. Ini dimasak dengan menggunakan api yang kecil aja. Lalu larutkan 1 sendok makan maizena dengan 1/4 gelas air. Ini fungsinya untuk mengentalkan. Nah, setelah mendidih kemudian masukkan ya untuk larutan maizena. Masak hingga meletup-letup. Kalau sudah meletup-letup dan mengental, angkat. Kemudian nanti dinginkan. Oke, setelah dingin kemudian pindahkan ke dalam wadah dan aku akan tambahkan dengan bahan yang lain. Di sini aku tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Kemudian vanili bubuk secukupnya, 30 gram SKM atau susu kental manis, 1 sendok makan tepung terigu. Lalu aku akan mixer ya, dengan waktu kurang lebih 3 menitan. Setelah itu masukkan ke dalam plastik segitiga. Kita lanjut untuk membuat rotinya. Jadi ada 1 butir telur, tambahkan 40 gram gula pasir, 3 gram ragi roti. Ini aku campur atau aku aduk hingga tercampur rata.
Lalu masukkan 100 ml susu cair. Kemudian aku tambahkan 200 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian di sini akan aku ulen aja menggunakan tangan ya supaya lebih cepat tercampur. Dengan aku tambahkan 30 gram margarin, kemudian ulen hingga menjadi kalis seperti ini. Lalu aku akan tutup rapat dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit aku keluarkan dari wadah, kemudian aku bagi ya. Untuk adonan ini dengan berat masing-masing 50 gram. Kemudian bentuk menjadi bulatan. Lalu nanti di tengahnya akan aku berikan isian. Nah, di sini aku isi dengan menggunakan coklat. Untuk isiannya sesuaikan aja dengan selera ya, mau dikasih keju atau coklat seperti ini juga boleh. Lalu setelah itu bentuk bulat, letakkan ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis. Kebetulan aku di sini menggunakan cetakan pie oval. Nah, buat kalian yang ingin cetakannya silahkan kunjungi ke TikTok aku ya di Rosita Susi. Nanti klik keranjang kuning, di sana nanti tersedia banyak aneka macam perlengkapan baking, termasuk juga cetakan yang unik-unik. Oke, lakukan kesemuanya ya hingga selesai. Nah, karena prosesnya akan aku oven, jadi oven harus sudah kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk supaya panas di oven itu bisa merata. Nah, setelah dibentuk menjadi bulat lonjong, kemudian disemprotkan ya di atasnya dengan cream cheese yang tadi aku buat. Di sini bisa juga ya kalian sebelum disemprotkan cream cheese olesi dengan kuning telur. Itu opsional aja, silahkan sesuaikan dengan selera. Nah, saran dari aku sebelum disemprotkan cream cheese sebaiknya diolesi terlebih dahulu ya dengan 1 butir kuning telur supaya nanti hasil akhirnya itu bisa cantik. Karena di sini aku kelupaan terus terang ya. Jadi tidak aku oles dengan menggunakan kuning telur. Nah, kalau sudah semuanya selesai disemprot dengan cream cheese, lalu akan aku oven. Oven di sini selama 40 menit menggunakan api atas bawah, suhu 170 derajat Celcius. Nah, setelah matang seperti ini hasilnya, kemudian tunggu hingga dingin. Kalau sudah dingin dikeluarkan dari cetakannya. Bentuknya lucu ya, lonjong oval seperti itu. Nah, ini kalau sudah benar-benar dingin baru aku masukkan ke dalam plastik OPP. Untuk plastik OPP-nya aku menggunakan ukuran 10 x 10 cm. Oke, kemudian aku tambahkan stiker di bagian atasnya. Nah, untuk roti semprot yang aku bikin ini di suhu ruangan bisa bertahan sampai 3-4 harian ya. Nah, ini cocok banget sebagai ide jualan isian snack box. Untuk di bagian tengahnya sangat lembut seperti ini ya hasilnya. Dan untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran di 2.000 sampai 3.000 rupiah. Oke, demikian tadi ya untuk ide jualan dari aku, roti semprot ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack gurih dari bahan bihunnya, namanya bihun lipat. Ini bisa banget sebagai ide jualan 2000-an. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Rendam bihun kurang lebih 30 menit ya, setelah itu tiriskan, kemudian potong-potong. Nah, ini aku tambahkan di sini dengan 1 buah wortel yang sudah aku serut dan 1 batang daun bawang yang dipotong kasar. Kemudian aku tambahkan 2 butir telur. Tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Kemudian aku tambahkan dengan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh bawang putih bubuk. Kalau kalian tidak ada boleh diganti bawang putih segar yang dihaluskan. Kemudian tambahkan 1 sendok makan saus tiram, lada bubuk secukupnya. Aduk semua hingga tercampur secara merata. Lalu di sini aku akan siapkan juga untuk sosis. Jadi di sini aku menggunakan sosis 4, kemudian akan aku bagi sosis ini menjadi 4 bagian. Goreng sosis sebentar aja hingga setengah matang ya, dengan sedikit minyak. Kalau sudah aku sisihkan untuk sosisnya, kemudian dengan menggunakan wajan yang sama aku olesi tipis dengan minyak goreng. Kemudian masukkan 1 sendok makan adonan bihun ke dalamnya. Kemudian isi di bagian tengahnya dengan sosis, lalu lipat. Nah, ini untuk memasaknya menggunakan api yang kecil saja supaya tidak cepat gosong. Langsung aja dilipat, lalu tunggu ya hingga bagian permukaan yang di bawah itu agak sedikit mengering, baru dibalik. Nah, kalau sudah mengering semua sisi permukaannya, lalu angkat. Oke, nah setelah selesai dan mau menuang kembali adonan bihun, selalu ya untuk wajannya diolesi dengan menggunakan minyak tipis-tipis. Lakukan hingga semua bihun habis. Jadi ini merupakan snack yang unik karena belum banyak yang jual tentunya ya. Namanya bihun lipat ini. Untuk isiannya itu sebenarnya bebas, mau diisi ayam ataupun sosis, jadi nanti sesuaikan aja dengan selera. Ini untuk ide jualan maupun snack keluarga tentunya pas banget. Dan kalau untuk ide jualan, ini bisa dijual per satunya kisaran 2.000 sampai 3.000 rupiah. Bisa juga sebagai ide jualan di sekolah-sekolah ya. Tentunya langsung digoreng di tempat juga lebih hangat nanti hasilnya dan lebih enak. Nah, untuk cara pengemasannya silahkan aja dibungkus dengan plastik OPP yang berukuran 10 kali 12 cm. Lalu biar menarik, tambahkan stiker di atasnya. Daya tahannya di suhu ruangan hanya maksimal bisa bertahan 1 hari aja. Jadi aku sarankan kalau mau dijual pagi, malamnya dibikin juga masih aman. Tapi kalau sudah hari berikutnya takutnya akan basi ya, karena ada sayurannya. Oke, dan ini rasanya unik, gurih banget. Pas banget sebagai ide jualan isian snack box. Untuk pengemasan juga bisa ya diletakkan di dalam mika. Nah, hasilnya seperti ini.
kalau dipotong di bagian tengahnya. Rasanya gurih, enak, kalian wajib untuk mencoba. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah bihun menjadi bihun lipat sebagai ide jualan ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.